Romo Suyadi, para suster, Bapak Ibu, rekan-rekan muda yang terkasih, selamat malam. Saudara-saudari, hari ini adalah hari yang istimewa bagi kita semua karena kita boleh bersama-sama di sini, boleh merayakan hari penting dalam gereja kita, hari penting dalam iman kita, yaitu hari raya kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus yang kita rayakan pada malam ini. Saudara-saudari, perayaan Natal ini kita persiapkan dengan masa yang cukup. Kita mengawalinya dengan Minggu Advent. Ada 4 pekan yang kita sediakan untuk menyiapkan pikiran dan hati kita dalam perayaan ini. Selama masa Advent kita diundang untuk mendengarkan dan merenungkan nubuat para nabi dalam perjanjian lama tentang kedatangannya pada akhir zaman. Juga kita diundang untuk mendengarkan kedatangan Mesias itu dalam diri Kristus Tuhan kita. Dan berkat kuasa Roh Kudus, ia dikandung dan dilahirkan oleh perawan Maria. Kita juga mengisi hari-hari pertobatan kita ini dengan mengadakan rekoleksi keluarga di tengah lingkungan, komunitas religius, kelompok kategorial, dan lain sebagainya. Kita juga mengungkapkan semangat tobat kita dengan kegiatan-kegiatan yang bersifat sosial. Kita mengungkapkan kepedulian kita pada saudara-saudari yang miskin, lemah, dan berkebutuhan khusus. Dan teristimewa saudara-saudari, kita juga menyiapkan perayaan malam ini dengan mengadakan misa novena Natal. Selama 9 hari kita berturut-turut, secara intens kita merenungkan peristiwa-peristiwa di mana Yesus Kristus itu dinubuatkan dan lahir dari Santa Perawan Maria didampingi Santo Yusuf. Semua itu kiranya adalah persiapan-persiapan yang kita jalankan untuk menghantar kita sampai pada malam yang suci ini bersama-sama di rumah Tuhan ini. Selain itu tentu para saudara-saudari, Anda juga pasti membuat persiapan-persiapan lahiriah yang lain. Anda mungkin juga membuat dekor di rumah Anda, di gereja, di tempat Anda bekerja, atau di tempat-tempat yang lain. Yang kalau kita datang melihatnya, kita terasa terangkat pikiran dan hati kita ini untuk mengagumi Tuhan yang melakukan karya yang besar kepada kita. Saudara-saudari yang terkasih, tetapi kiranya lebih dari sekedar persiapan lahiriah itu dan persiapan-persiapan yang telah kita buat itu, kiranya kita mau masuk ke dalam poin-poin penting, refleksi-refleksi penting di dalam perayaan Natal ini. Tahun ini kita mengambil tema Natal, kita diberi tema Natal dari kitab suci Injil Lukas bab 2 ayat 15. Sekarang marilah kita pergi ke Betlehem. Saudara-saudari, ajakan ini disampaikan oleh gembala kepada teman-temannya gembala yang lain. Ketika mereka baru saja mendapatkan pemberitahuan dari malaikat Tuhan bahwa hari ini telah lahir bagi mereka juru selamat Kristus Yesus di kota Daud. Dan malaikat itu memberi tanda, inilah tandanya bagi kamu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan kain lampin dan terbaring di dalam palungan. Kita tahu dalam Injil, para gembala ini setelah mereka mendapatkan pewartaan dari malaikat Tuhan ini, lalu mereka cepat-cepat pergi menjumpai. Dan di sana mereka bertemu dengan Maria, Yusuf, dan Yesus itu. Dan mereka melihat benar yang dikatakan malaikat ini. Semua yang dikatakan malaikat itu benar mereka temukan di tempat di mana Yesus lahir itu. Dan lihatlah saudara-saudari, di tempat itu mereka melihat peristiwa Yesus lahir dan mereka pulang
dengan sukacita. Kitab suci menyebutnya, mereka pulang memuji dan memuliakan Allah. Perjumpaan dengan Allah selalu membuat orang percaya itu penuh dengan sukacita dan memuji memuliakan Allah. Saudara-saudari, peristiwa kelahiran di Kristus di Bethlehem memang selalu membuat kita ini memikat hati kita untuk melihat Allah yang besar, yang melakukan karya-karyanya yang besar juga. Kalau Anda saudara-saudari mengikuti misa pada malam Natal atau hari raya Natal paginya, entah di gereja ini atau di tempat lain, saya tidak tahu apakah Anda juga merasakan yang sama. Kalau saya setiap kali saya merayakan ini, saya lihat, saya punya kesan satu para saudara-saudari. Seringkali dekorasi itu tidak terlalu meriah pun, tidak semarak yang lain pun, tapi selalu kita ketika berhadapan dengan kandang Natal seperti yang ada di sini, dan juga dekorasi Natal yang lain, selalu membuat hati kita terasa damai. Saya tidak tahu para saudara-saudari, tapi itu yang saya rasakan. Melihat di situ kadang patungnya juga kecil, kadang juga mungkin sudah usang ya. Tapi di situ ada damai. Ada damai, tenang rasanya kita berdiri, berlutut, berdoa di kandang Natal itu. Apalagi kalau kandang Natalnya seperti ini, pasti saya yakin umat pasti akan banyak tersentuh ya kan? Harapan kita semua. Kalau di rumah Anda membuat kandang Natal yang sedemikian rupa, saya yakin harapannya juga adalah supaya Anda di situ berdoa. Tidak hanya berfoto selfie ria, ya kan? Dan posting di media sosial. Bahwa Anda sudah merayakan Natal. Ya oke lah. Tapi selain itu perlu ada satu refleksi yang lebih dalam, disposisi batin yang lebih dalam. Saudara-saudari, mengapa sedemikian itu? Karena di sana ada Kristus yang telah menanggalkan keilahiannya, menjadi manusia sama seperti kita, dikatakan dalam kitab suci, lebih rendah daripada kita ini, mengambil rupa manusia, supaya dia sama dapat bersama dengan kita, masuk dalam pengalaman kita, masuk dalam sejarah manusia, lalu dia memperbaharui sejarah hidup kita ini. Di sana ada misteri yang begitu besar. Allah menjadi manusia. Dan saudara-saudari, lihatlah dalam kitab suci dikatakan orang-orang yang kecil dan sederhana ini sungguh dipakai oleh Tuhan untuk mewujudkan karya penyelamatan ini. Ketika Maria dan Yusuf tiba di Bethlehem, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, dibungkus dengan kain lampin, dibaringkan di dalam palungan. Sebab tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Tidak ada, saya yakin sekarang para saudara-saudari, khususnya di Jakarta, orang yang lahir di tempat yang seperti ini, semiskin apapun. Tetapi lihatlah para saudara-saudari, Allah jauh lebih dulu telah mengambil cara yang sedemikian ini untuk mengangkat martabat kita, orang-orang yang hina ini menjadi bermartabat di hadapan Tuhan. Tempat ini sunyi dan sepi. Dunia dikatakan terlelap. Tapi saudara-saudari, di sanalah Allah menghendaki misteri agung ini terlaksana. Di sana malaikat dan sejumlah bala tentara surga memuji Allah. Mereka berseru dan bernyanyi, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Saudara-saudari yang terkasih, dunia memang harus terlelap dalam semua kesibukannya, keangkuhannya, dan arogansinya, supaya dunia ini dapat melihat kemuliaan Allah.
Kalau dunia ini masih hidup dalam kesibukan, keangkuhan, dan arogansinya, maka dunia tidak akan pernah melihat kemuliaan itu. Pada malam yang suci ini, saudara-saudari, hati kita ini dibawa ke Bethlehem, di mana Sang Raja Damai itu lahir dengan memilih jalan kemiskinan dan jalan kesederhanaan. Allah yang penuh kasih mengambil rupa manusia dalam kelemahan. Dengan jalan ini, saudara-saudari, Allah ingin merobohkan tembok-tembok arogansi, diskriminasi, penyelewengan kekuasaan, korupsi, konsumerisme, ketakutan, keputusasaan, kemalasan, gemerlapnya dunia ini, dan mentalitas instan yang seringkali dipuja-puja oleh dunia ini. Dengan jalan ini juga Allah ingin menunjukkan kepada kita bahwa Allah itu bukan Allah yang merebut kekuasaan. Allah itu bukan Allah yang sangat haus kekuasaan. Tetapi Allah adalah Allah yang berinkarnasi. Allah tidak menghapus ketidakadilan dengan menunjukkan kekuasaannya dengan tangan besi, tidak. Tapi Allah itu masuk dari bawah dengan menunjukkan kasihnya kepada dunia, kasihnya kepada kita. Allah tidak memamerkan dirinya dengan kekuatan yang tak terbatas. Tetapi Allah telah turun sampai ke batas-batas terendah kehidupan kita ini. Allah tidak menghindari kelemahan kita, saudara-saudari, tetapi telah menjadikan kelemahan kita ini menjadi milik Allah sendiri. Saudara-saudari yang terkasih, Bapak Ibu, terutama rekan-rekan muda yang terkasih, dalam homili ini saya ingin mengajak Anda untuk merenungkan ini. Ingatlah dalam hatimu bahwa dalam keadaan hati yang sangat lemah sekalipun, dalam kondisi hidup yang terendah sekalipun, marilah kita pergi kepada Yesus. Kita dapat meraihnya karena Dia telah lebih dahulu merendahkan dirinya supaya kita dapat menjangkaunya. Kesepian hati kita ini hanya dapat disukacitakan oleh Kristus Sang Immanuel itu. Makna hidup kita yang terasa seringkali hambar, tidak bermakna itu, hanya dapat kita temukan maknanya secara sempurna hanya di dalam Kristus. Allah yang merendahkan diri untuk memuliakan hidup kita, memuliakan martabat kita sebagai anak-anak Allah. Saudara-saudari, rekan-rekan muda yang terkasih, mari kita mencari ini. Carilah Kristus. Di situ ada kedamaian, di situ ada kepenuhan, di situ ada makna hidup. Jangan biarkan dirimu habis oleh kemalasan-kemalasan yang tampaknya memberi kesenangan, tetapi hanya meninggalkan luka dan kesepian yang tiada obatnya. Saudara-saudari yang terkasih, Paus Fransiskus pada tahun kerahiman beberapa tahun yang lalu, jubileum kerahiman beberapa tahun yang lalu, menegaskan kepada kita supaya kita ini memperbaharui perjumpaan kita dengan Kristus. Setiap orang Kristiani harus memperbaharui perjumpaannya, baik secara pribadi maupun secara komunal. Bukan tidak ada hiburan yang lain, tetapi perjumpaan secara pribadi antara saya dengan Kristus itulah yang memberi asupan spiritual yang tiada duanya. Itulah yang membuat hati manusia yang sepi, yang kosong dapat menjadi penuh dengan damai dan sukacita. Kemudian saudara-saudari, dari kelahiran Kristus di Bethlehem yang sepi dan sunyi itu, dari jalan kemiskinan dan kesederhanaan itu, Kristus telah menjadi sama dengan kita, supaya Dia masuk dalam pengalaman kita,
Tapi pada saat yang sama juga, Kristus ingin mengajar kita semua supaya kita juga menjadi sama dengan yang lain. Saudara-saudari kita yang miskin, yang lemah, dan yang membutuhkan kehadiran kita. Maka merayakan Natal tanpa solidaritas dengan saudara-saudari kita yang lemah akan kehilangan makna terdalamnya. Oleh karena itu para saudara-saudari, kita dapat mengerti dan merenungkan dengan baik nasihat Santo Paulus pada hari ini. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan kita, keinginan-keinginan duniawi kita, supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah dalam dunia sekarang ini. Perjumpaan dengan Kristus itu adalah momen di mana membuat kita punya pengalaman transformasi. Mengubah kita untuk meninggalkan kedagingan kita, meninggalkan kebiasaan-kebiasaan kita yang tidak baik di hadapan Tuhan dan sesama. Saudara-saudari, suatu ketika Santo Fransiskus de Sales itu ketika merayakan Natal, walaupun tidak semeriah kita sekarang ini, dia memberi sebuah refleksi yang baik. Dia mengajak kita untuk berkunjung dan berlutut di hadapan kandang Natal. Dia berkata demikian, saudara-saudari, perhatikanlah bayi yang baru lahir dalam palungan di Bethlehem. Dengarkan apa yang dikatakannya kepadamu. Pandanglah contoh yang diberikannya kepadamu. Kandang Natal lebih dari sebuah dekorasi, adalah perjumpaan di mana kita manusia ini dengan Kristus Immanuel itu. Saudara-saudari, tentu perjumpaan itulah yang menjadi harapan bagi kita semua. Anda tahu para saudara-saudari, hari ini juga waktu Vatikan, Paus Fransiskus itu menandai pembukaan tahun jubileum tahun depan, tahun 2025, dengan tema Peziarah Pengharapan. Paus dengan ini berharap agar kita semua di tahun jubileum ini punya kesempatan lebih untuk berjumpa dengan Kristus. Semoga perjumpaan kita juga dengan Kristus dalam perayaan Natal ini menjadi kekuatan kita yang selalu menyegarkan hidup kita, agar kita boleh selalu berjumpa dengan Dia dalam kehidupan kita. Kristus adalah keselamatan kita dan sumber pengharapan kita. Santo Paulus sehubungan dengan ini mengingatkan kita saudara-saudari, sebab aku yakin baik maut maupun hidup tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Akhirnya Bapak Ibu saudara-saudari, Kristus lahir di Bethlehem itu, kita tahu Bethlehem artinya adalah rumah roti, house of blessing. Rumah roti, rumah berkat. Di sana memang ada roti, tetapi bukan roti jasmani. Di sana ada roti, yaitu adalah roti hidup. Kristus yang memberi hidup kepada orang yang percaya. Maka saya ingin mengajak saudara-saudara sekalian, marilah kita pergi ke Bethlehem. Mari kita pergi ke Bethlehem menjumpai Kristus sang roti hidup. Pujilah dan sembahlah Kristus itu. Seorang kudus berkata demikian saudara-saudari, menyembah Tuhan bukan menghabiskan waktu kita, tetapi menjadikan waktu-waktu hidup kita ini kediaman bagi Tuhan. Maka Natal menurut saya adalah juga menjadi momen di mana kita menjadikan hidup kita ini untuk menyembah dan memuji Tuhan di dalam hidup. Semoga saudara-saudari, keluarga, lingkungan, wilayah, paroki dan komunitas religius kita boleh menjadi Bethlehem yang baru, di mana kita berjumpa dengan Kristus di sana,
di mana kita berdoa bersama, berlutut bersama, memuji dan menyembah Kristus. Biarlah tempat-tempat ini di mana kita boleh bertumbuh berkembang, berjalan bersama dalam iman dan persaudaraan, dan hati kita selalu punya bela rasa kepada sesama yang membutuhkan. Selamat merayakan Natal, selamat mengunjungi Bethlehem di mana Anda tinggal bersama dengan orang-orang Anda kasihi. Tuhan memberkati.